Shalom, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Novi Mariam Lempau, SE MSI. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Yanuaria Simoes. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu presentasi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai Yanuaria Simoes, ketua pada kelompok ini, NIM 19190289. Kemudian ada Yelvian Rotes 19190279. Kemudian ada Yerdi Yori Apriyadin Dukonak 19190339. Yermi Alfa Linardon Selan 19190325. Dan yang terakhir ada Yermi Yudhista Fuli 19190323. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misalnya obligasi, saham, tanda bukti utang, dan lain sebagainya. Definisi pasar modal dalam Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Nah, yang termasuk dalam pihak penawar adalah perusahaan asuransi, bank-bank tabungan, dan dana pensiun. Sedangkan yang termasuk dalam pihak peminat adalah pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dimulai pada abad ke-19. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Dan akhirnya berdiri secara resmi Pasar Modal Indonesia yang terletak di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 1912 dan dinamakan Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangan pada saat itu. Dan pada tanggal 16 Juni tahun 1989, Bursa Efek Surabaya atau BEJ mulai beroperasi. Kemudian pada tanggal 13 Juli tahun 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Swastanisasi bursa saham PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam peraturan mengenai seluk-beluk pasar modal ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 pada tanggal 10 November tahun 1995 tentang pasar modal dan mulai berlaku pada Januari tahun 1996. Dan pada tahun 2007 dilakukan penggabungan BES ke BEJ dan beralih nama menjadi BEI. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Yang ketiga, Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi. Yang keempat, Lembaga Penunjang Pasar Sekunder. Selanjutnya, proses penawaran umum atau go public. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan.
Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum adalah: yang pertama, dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua, proses untuk melakukan go public relatif mudah, sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. Yang ketiga, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentu saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Yang kelima, emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan setelah pernyataan efektif dan Bapepam dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum. Maka yang pertama, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan. Yang ketiga, jika memenuhi persyaratan pencatatan, Bursa Efek Indonesia memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang keempat, emiten membayar biaya pencatatan. Yang kelima, Bursa Efek Indonesia mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Yang keenam, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Produk-produk pasar modal. Yang pertama, reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai dasar berinvestasi. Keuntungan investasi reksadana dapat datang dari 3 sumber, yaitu yang pertama, dividen atau bunga. Dividen atau bunga didapatkan dari reksadana yang memiliki sasaran pendapatan. Yang kedua, capital gain. Capital gain didapatkan dari reksadana yang memiliki sasaran pertumbuhan. Yang ketiga, nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih didapatkan dari reksadana yang memiliki sasaran keseimbangan antara investasi yang dilakukan manajer investasi dengan volume reksadana yang diterbitkan. Yang kedua, saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Yang ketiga, saham preferen. Saham preferen adalah gabungan atau hibrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, saham preferen juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi.
Saham preferen memiliki karakter saham biasa sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya. Misalnya saja, jika suatu ketika emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen bisa jadi tidak menerima pembayaran dividen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang kelima, waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang keenam, right issue. Right issue adalah hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membeli. Yang terakhir yaitu strategi investasi di pasar modal. Beberapa strategi dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek, khususnya dalam bentuk saham, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut ditetapkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, membeli saham tidur. Yang kelima, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Yang ketujuh, reksadana atau mutual fund. Terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Shalom.